Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul fadil, para alim, para ulama, para ustaz, para ustadzah sedaya ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun murabbi ruhina Kiai Safian ingkang kula mulyakaken, Ustaz Rahman ingkang kula hormati, Ustaz Saiful ingkang kula hormati, Bapak Kadus, Bapak Sanusi, ada rencana kula pamili hadir alhamdulillah, dan sedaya para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh ingkang kula tandingi, ibu-ibu ingkang sampun berbahagia dengan lontongnya ingkang kula tandingi, kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kedekulan panjenengan saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah penuh berkah dalam rangka halal bihalal. Muga-muga acara punika waget ngraketaken pasaduluripun kula lan panjenengan sedaya, amin Allahumma. Muga-muga kula jenengan ingkang rawuh wonten masjid menika dados sedulur donya sedulur akhirat, amin Allahumma. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, niki ngajine alon-alon mau nggih Bu. Kula niku nggih saweg kuwargen lontong. Lontong niku porsinya porsi makan siang nggih napa nggih Bu? Porsi makan siang kula wau batin nek arep tantekake kok kuwargen boten dinteke mubazir kon. Niki akhire saweg kuwargen. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, sepindah melih raos puji syukur kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala kedah dipun panjataken keranten kula jenengan pagi punika dipun takdiraken saged hadir teng tempat ingkang sangat mulia, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali dawuh teng kitab Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu. Dawuhipun Imam Al-Ghazali, al-masjidu utawi masjid iku baitullah umai Allah, wal wafidu lan wong-wong kang padha teka ilahi maring umai Allah, maring masjid iku zuwaruhu dadi tamune Allah. Alhamdulillah. Wa haqqu alal mazuri, dan menjadi hak bagi yang diziarahi, bagi tuan rumah, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, iku ayu kerima, memuliakan, mulyakno zairuhu, tamu-tamune Allah. Alhamdulillah. Cara makna gampangipun Bapak Ibu, menawi kula jenengan hadir teng masjid niku dianggep tamune Gusti Allah, dan sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk memuliakan tamunya. Nah, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, caranipun Gusti Allah memuliakan tamunya niku bermacam-macam. Bisa jadi kula jenengan di ngapura dosane, alhamdulillah. Caranipun Gusti Allah memuliakan tamunya, bisa jadi kula jenengan dipun angkat derajatnya, bisa ditenangkan hatinya, bisa disakinahkan kehidupannya, bisa nanti dinaungi di hari kiamat,
bisa juga dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak ingkang kula muliaken pramila muga-muga sedaya ingkang hadir wonten majelis punika, sedaya ingkang rawuh dhateng masjid Nurul Huda punika leres-leres mugia dipun mulyakake kali Gusti Allah sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Imam Al-Ghazali dawuh malih wonten kitab Ihya Ulumuddin. Ngendikanipun Imam Al-Ghazali, al-julusu utawi lungguh, al-julusu utawi jagong, fil masjidi ing dalem masjid, li ing tidori sholati krono nunggu sholat, ibadatun itu menjadi ibadah. Jadi bapak-bapak jenengan lenggah teng masjid kok dalam rangka menunggu sholat, menunggu waktu sholat, lungguin jenengan itu, ini mboten sholatnya ya, lungguin jenengan itu dianggap sebagai ibadah. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali nglajengaken wa kadzalikal muqamu, lan mengkono jagong fihi ing dalam masjid lidzikri krono dzikir wa taah lan krono taat iku juga ibadah. Nah nek iki pun boten dipun jelasake malih. Jagong kok dzikir, maca Quran, wiridan, istighosah, taat niku pancen kalebet sebagai ibadah. Sing mengagumkan lagi Imam Al-Ghazali ngendika wa huwa lan wong iku fil ibadati tetep ing dalem ibadah madama saksuwene wong iku fihi di dalam masjid. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jenengan jagong teng masjid boten usah ndonga, boten usah wirid, boten usah maca Quran, boten usah zikir, meneng mawon teng masjid, selama duduknya jenengan itu teng masjid itu dianggap ibadah kali Gusti Allah. Makanya rugi banget ketika orang tua kita Pak Sanusi mengatakan kenapa kok sedikit sekali yang hadir. Padahal itu ngomong kertas fadilahe Pak, lenggah mawon, pinarak mawon teng masjid niki mboten usah ngopo-ngopo. Sing penting mboten maksiat iku dianggap ibadah. Alhamdulillah. Jenengan saking pasar mikir timbang nang omah sumuk kipase pas mati, mampir mriki mawon seger. Itu pun ibadah. Saya ndenan teng tangga niki Pak. Saya ndenan teng dinding kalih WA-WA-anan sing apik maksudnya nggih niku tetep sebagai ibadah. Napa mlih dingklu iktikaf niatipun niku langkung-langkung saya melih. Niki Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, pramila ibadah niku werna-werna. Salah setunggalipun kula jenengan pinarak teng masjid Gusti Allah dianggap sebagai ibadah. Alhamdulillah. Mumpung isih padha gagah enggal kanggo ibadah Allah. Mumpung isih padha gagah enggal kanggo ibadah Allah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Sholatullah salamullah ala Toha. Sholatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Sholatullah salamullah ala Toha.
urip ning donya pira suwene bebasan mung mampir ngombe. Urip ning donya pira suwene mung bebasan mung mampir ngombe. Dilereni maksiate kanggo sangu akhirate. Dilereni maksiate kanggo sangu akhirate. Urip ning donya aja mung mondar mandir ndurusi nafsune pikir. Urip ning donya aja mung mondar mandir ndurusi nafsune pikir. Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir? Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir? Salatullah salamullah ala toha ala Nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang kula muliaken, sepeda melih kula pesen masjid niki pun apik banget, monggo dipun makmuraken. Setuju Bapak Ibu? Mengke wangsul sekali niki bapak-bapakipun, tokoh-tokohipun ingkang dereng dugi dijai, dipingin-pingini gitu pasan nggih, kersane masjidipun rame. Ustadz Saiful, spesial Ustadz Saiful coba besok bikin proposal ke Basnas minta jam digital. Ya nanti ya tak tunggu proposalnya nanti. Pak Kadus tanda tangan ben lebih kuat. Jadi nanti dipasang jam digital ben nodo semakin keren gitu Pak. Niki masjid jalur rasa masjid jami niki pasang ini luar biasa, udah begitu megahnya. Muga-muga kula jenengan dipun paringi kekuatan kali Gusti Allah saged ngramekaken masjid punika. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak ingkang kula muliaken, salajengipun dalam dereng ndedonga kali Gusti Allah dalam momen halal bihalal punika, muga-muga posone kula jenengan ditampa kali Gusti Allah. Traweh kula jenengan, witirnya kula jenengan, tahajude kula jenengan, hajate kula jenengan dipun tampa kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Keranten ulama ndikaken ngeten iki. Innamal aid sak temene id iku liman kedue wong kubila siamuhu wa qiyamuhu. Sejatinya id, sejatinya riyaya niku Bu, itu adalah milik orang yang sholatnya dan puasanya diterima kali Gusti Allah Subhanahu
wa taala. Nah niki dereng telat kula jenengan nyuwun kali Gusti Allah berulang-ulang ya Allah. Muga-muga posone kula, salate traweh kula, salate tahajud kula, salate hajat kula muga-muga ditampa kali panjenengan. Ngoten Ibu nggih. Niki bibar saking mriki lebar salat nggih ndonga ngoten niku. Keranten Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menawa posone kula jenengan dipun tampa kali Gusti Allah, ini ada kabar gembira yang sangat luar biasa. Kabar gembira ini datangnya dari seseorang yang sangat terpercaya, tidak pernah bohong, bahkan pernah dijuluki sebagai Al-Amin. Inggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, inna fil jannati baba. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Napa Bu? Satu pintu. Inna fil jannati baba. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-royan. Pintu itu dinamakan ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Nanti orang-orang yang puasanya diterima kali Gusti Allah, nanti di hari kiamat akan memasuki pintu surga yang namanya Ar-Royan itu. Alhamdulillah. Ar-Royan itu maknanipun kesegaran ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi siapapun yang masuk surga melalui pintu Ar-Royan itu dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, teng hadis niku dipun sebutaken la yadkhulu minhu ahad. Tidak akan bisa masuk surga seorang pun ghairuhum, kecuali atau selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu dikatakan, ini hadisnya ngene, yuqalu dikatakan aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Ini hadis ini konteksnya teng padang mahsyar Ibu. Jadi ketika di padang mahsyar, tatkala orang-orang sibuk semuanya ketakutan menunggu hisab dari Allah, dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir nanti Ibu, itu kumpul jadi satu. Naminipun apa Bu? Padang mahsyar. Naminipun mahsyar. Di mahsyar itu rata semua, tidak ada gedung, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada gunung-gunung, pokoknya rata. Matahari didekatkan 1 mil sehingga orang itu berkeringat Ibu, sampai ada yang keringatnya sampai lutut, sampai dada, ada yang sampai leher, tergantung amalnya masing-masing. Begitu takutnya mereka itu. Di padang mahsyar orang-orang itu nggak ngerti mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, karena rata full. Dan di saat itu Allah ngendika, ainas shaimun, di mana dulu orang-orang yang berpuasa, di mana dulu orang-orang yang berpuasa karena menjalankan perintahku. Kemudian fayakumuna, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri. Orang-orang yang berpuasa itu jumeneng. Pak Kadus, yang berpuasa itu berdiri bukan karena takut, tapi berdiri karena syukur mendapatkan penghargaan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, Allah ngendika di padang mahsyar, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa, fayakumuna, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri, kemudian diarahkan oleh Allah masuk surga melalui pintu royan tanpa hisab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang yang berdiri di padang mahsyar itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, jadi seolah-olah Allah ngendika di padang mahsyar itu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang di Tegal Arum, di Rimbo Bujang, dulu kalian berpuasa karena diriku, kalian menahan lapar dan haus di siang hari karena perintahku, tenggorokan kalian kering gara-gara menjalankan apa yang saya perintahkan.
Kalian dulu di bulan Ramadan bibirnya pecah-pecah di siang hari karena tidak tersentuh makanan. Oleh karenanya wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Ibu Bunda, saya kasih hadiah hari ini, kalian bisa masuk surga melalui pintu royan, pintu khusus gitu. Alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kula muliaken, selajengipun kalau badhe menyampaikan ngeten iki babagan puasa kemarin. Sesungguhnya diri kita ini ibu-ibu, mbak-mbak semuanya sama. Kita itu dalam diri kita itu punya atau ada 4 kekuatan besar. Pinten Bu? 4 eling-eling nggih. Dalam diri kita itu ada 4 kekuatan besar. Yang pertama tubuh, jasad kita. Yang kedua nafsu. Yang ketiga akal. Yang keempat hati. Ini dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu bukan hanya daging, kulit, tulang, boten, tapi ada 4 kekuatan besar. Dan ini saling menjatuhkan, saling ingin menguasai keempat-empatnya ini. Dan yang uniknya lagi Bapak Ibu, 4-empatnya ini punya makanan masing-masing. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jasad, tubuh kita. Apa makanannya Pak Amin? Makanannya udah kita ketahui semua. Nasi, buah-buahan, lontong gitu kayak mudah-mudahan makanan kita itu. Termasuk istirahat, itu makanan ini. Makanan-makanan yang halal gitu. Nah, kulon jenengan itu sering banget memanjakan tubuh kita dengan ngasih makanan yang berlebihan. Kita pakai ini yang muda-muda itu rela antri demi mixu, kan gitu ya? Mixu gitu. Apa? Enggak mixu? Es krim kan loh. Kira pati muda, belum tahu tuku. Rela antri berjam-jam demi makanan lezat. Kulon jenengan itu sedikit haus saja panik, sedikit lapar saja panik. Ini demi tubuh kita. Kulon jenengan itu rela nabung, terus piknik, terus kulineran. Gila apa nggih? Kadang-kadang ibu cari ini so menyarak diet, bahasan ono bakso ting dietnya minggu depan lah gitu. Ini saking senengnya dengan tubuh kita, dan itu sah-sah saja karena tubuh juga amanah harus dirawat. Gila apa nggih? Tapi nek keterlaluan memberi makan tubuh ini juga bisa bahaya. Nanti kita terangkan. Ingkang nomor kalih nafsu. Nah, nafsu kita ibu bapak ingkang kalau muliakan ini malah lebih kita perhatikan. Nek cara basane Temanggung niku napa Pak Willy nggih, Temanggungan niku kula jenengan itu lebih gemati ngopeni nafsu. Gemati ngetos Bu? Halo, gemati niku perhatian. Kita tuh lebih perhatian ke nafsu daripada ke tubuh kita. Apa makanan nafsu itu Pak Amin? Makanan nafsu itu ibu selalu kepingin dihormati, selalu kepingin dipuji, selalu ingin duduk di depan, berdiri di depan, selalu ingin menang sendiri, mengedepankan ego, itu nafsu. Ingin kuasa terus, tidak ingin berhenti, itu nafsu itu. Dan sayangnya 11 bulan itu ibu, kula jenengan itu sering memanjakan nafsu. Nafsu kepingin marah-marah langsung kita lampiaskan. Nafsu kita kepingin balas dendam langsung kita balas dendam. Gimana begitu? Nafsu kita kepingin terkenal langsung bikin konten-konten sing menyalahi adab kita. Nafsu kita kepingin cepet sugih, melakukan hal-hal yang tidak mempedulikan hal haram. Nafsu kepingin puasa, jilat atas, injak bawah, senggol kanan, sikut kiri, luar biasa. Ini pun nafsu Pak, yang sering kita manjakan. Ini bahaya banget. Nah kemudian yang ketiga adalah akal. Akal itu apa Pak Amin? Makanannya, makanan akal itu membaca. Nah pemeling ya, ngaji kan sekarang ini memberi makanan akal, membaca, merenung, tadabbur, berpikir, itu makanan akal. Kalau makanan akal ini kita kasih makanan yang banyak, maka dia akan jadi cerdas, akan jadi pinter. Cuman sayang, kita itu jarang banget ngasih makanan akal. Gimana nggih? Mbak-mbak itu scroll
TikTok itu berjam-jam boten krasa, tapi maca Quran 5 menit pun kesel. Gini apa nggih? Padahal maca Quran itu ngasih kita akal. Maca buku niku nggih memberi makanan akal. Gini apa nggih Pak Kadus? Tapi sayang sekali kita hanya sedikit sekali ngasih makanan ke akal kita. Yang keempat adalah hati. Nah, hati makanannya apa Pak Amin? Hati itu makanannya ngaji, poso, dikir, sholat, ke masjid, nyantuni yatim piatu, bantu sesama, bangun di tengah malam sholat tahajud, nangis kepada Allah karena takut akan dosa-dosa. Itu makanan hati. Dan sayang banget hati kita lebih tidak kita perhatikan. Wingi kula niku perjalanan menuju unit 5 Bapak Ibu. Unit 15. Nah, teng mriki niku pas cross terakhir kali kaya niki. Niku macet niku setengah jam niku Pak Kadus. Nonton cross itu setengah jam sampai macet itu. Itu makanan apa nek nonton cross itu Pak? Antara makanan nafsu nggih. Nah, sementara kita baca Quran setilomon pun kesel. Nah, hati kita itu kayak gitu Pak, jarang sekali dikasih makan. Oleh karenanya sering banget tubuh kita kenyang. Nih kalau ngajine alon-alon, tubuh kita kenyang, nafsu kita kenyang, akal kita setengah kenyang, hati kita kelaparan. Ini yang terjadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang tepat banget sebuah ibadah yang namanya puasa Ramadan. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, di Ramadan itu seolah-olah puasa ngendika ngeten iki, wahai manusia yang beriman, sekarang puasalah, berhentilah sejenak, berhentilah mengejar ambisi, berhentilah mengedepankan ego, berhentilah kepingin memiliki segalanya, berhenti sejenak, poso, nafsumu ditekan, makanan fisikmu ditekan, perbanyak ngasih makanan otak, ngasih makanan akal, dan perbanyak ngasih makanan hati. Itu maksud turun poso niku Pak. Andai kata nun sewu nggih niki kula mawon boten wonten dalilipun. Andai kata kok hati kita pun bercahaya Pak, dikasih makanan terus, mungkin poso Ramadan boten diwajibkan. Karena selama 11 bulan itu kita ngasih makanan nafsu terus, kita ngasih makanan tubuh terus, sehingga diwajibkanlah poso. Kalau kasih contoh ngeten nggih Bu. Nek hati niku kula berbicara mengesampingkan nafsu dan akal niku aman semuanya. Ibu-ibu ingkang pernah umroh, ingkang sampun haji, teng mriku niku aman sedaya. Nggih napa nggih? Di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi aman boten wonten gelutan. Umpama teng Masjid Nabawi niku bapak-bapak ingkang sampun umroh paham. Salat di Masjid Nabawi, terus medal saking masjid, pas ajeng goleki sandal, kok sandale ilang. Niku napa sing dilakoni Pak? Istighfar coba. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kula ini salah nopo kok sandali kula ilang di ngapura, ya Allah, dosa-dosa kula di ngapura. Dia mlebu meneh teng masjid. Terus koncone ngomong, "Pak, Mas, jenengan ngopo kok ning masjid neh? Aku salah tobat, sandalku ilang." Gitu, Bu. Sandal ilang, istighfar, salat tobat, masyaallah. Itu kan yang ngomong hatinya, bukan akalnya. Coba neteng Masjid Nurul Huda sandalnya ilang miso-miso ya. Iki sapa takmirnya itu? Kok iso ilang? Ngoten niki Bu. Karena di sana kita nggak pakai akal. Kita memutuskannya pakai hati. Sampai di Masjid Nabawi pulang mau ke hotel kok kesandung. Kesandung niku Bu. Nek teng mriki pripun nek kesandung biasane? Paling tidak asem gitu ya. Sopo ki ngitake kerikil nang kene. Tapi kalau di sana istighfar juga Pak. Astagfirullahaladzim. Aku kok kesandung ya. Wong ribuan ngono ke enggak ono sing kesandung. Sing kesandung kaya aku tok.
apa dosaku ya Allah di ngapura ya Allah, kula ikhlas kesandung ya Allah, sing penting kula di ngapura. Niki kenapa kok bisa seperti itu, kesandung kok ikhlas, sing penting dosane di ngapura? Karena dia berbicara menggunakan hati. Paham Ibu? Kula niku pernah Bayi Safian teng Mekah niku. Teng hotel niku kula nguruqyah. Jadi kula niku nguruqyah. Onten satu jamaah dengan saya itu, nih saya tidak sebut nama dan daerahnya. Ceritanya niku tawaf Ibu, diajak tawaf, tapi dia tidak pernah melihat Ka'bah. Naudzubillah min dzalik. Padahal tawaf keliling itu dia nggak melihat Ka'bah, dia merasa nggak sedang tawaf. Terus akhirnya pun kula ruqyah. Nah, ketika selesai ruqyah, kula diparingi arto. Kula tompo niku beberapa real, kula supe, tapi lumayan kata. Kula tompo hadiah itu, terus kula seleke teng Al-Qur'an. Nah, kula lenggah teng lobi hotel niku. Dereng wonten 5 menit lah Bu. Terus kula nyampari arto kula niku, ternyata duit kula ilang sak Al-Qur'an. Waktu niku kula mboten gelo Bu, mboten gelo tapi nggih wedi. Ya Allah, kok aku ki ora entuk ya menerima uang ruqyahan, uang donga wau di sini ya Allah ngapura ya Allah gitu Bu. Umpama teng Ribu Bujang tak goleki sampai ketemu tuh Bu. Dan mereka mboten kepengin goleki Bapak. Karena kenapa kok seperti itu? Karena yang berbicara adalah hati kita. Kita sering bertengkar, sering bermusuhan itu karena mboten hati kita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih Bu? Suami istri itu sering bertengkar bukan karena masalah-masalah besar, tapi karena tidak ada yang mau ngalah mawon. Kita bagi. Oleh karenanya nih, aku sampaikan ke bapak-bapak. Ramadan itu mengajarkan saya, Ibu. Saya itu, ini saya istri saya saja. Dulu saya kalau dengan istri itu termasuk galak, Bu. Tapi saat ini pun rada jina, alhamdulillah. Gara-gara ini apa Bu? Kulor rumiyin Ramadan yang jauh dulu, kulo kaget Bu. Ngerti nek istri saya itu saking luar biasanya itu zaman Ramadan. Jadi ini bapak-bapak kulo paling ngertos. Di bulan poso jam setengah 6 sore, iku kulo jenengan pun mandi, pun resik, pun scroll WA, nggih napa nggih? Sementara istri kita itu sibuk di dapur, kenapa? Mempersiapkan buka bersama untuk kita dan untuk anak-anak kita. Padahal istri kita juga puasa, laparnya sama dengan kita bapak-bapak. Ini luar biasa. Makanya nih bapak-bapak nggak boleh galak sama istri itu. Ini puasa tuh kayak gitu. Terus jam 2:30, jam 3 malam itu kita tidur nyenyak, istri sudah sibuk di dapur. Kenapa gitu? Ini semua istri saya rasa, bukan hanya istri saya, semuanya itu sibuk di dapur ngantuk, sementara kita masih tidur. Dan istri-istri kulon jenengan itu bapak-bapak membangunkan suaminya setelah masakannya sudah siap sedaya. Gitu Bu. Sami nggih mriki nggih. Sami semua. Ini luar biasa. Ini wanita-wanita kita itu wanita-wanita perkasa. Membangun setelah makanannya siap sedaya, terus kula suami-suami ini dibangunkan. Itu pun angel banget tangin itu Ustaz Saiful, mulai bolak-balik padahal di kali ibune niki pun diseret gitu. Ini luar biasa. Makanya nih para suami, monggo sayangi istrinya karena Allah. Ini perjuangannya luar biasa. Ibu bapak ingkang kula muliakan, sepindah melih kita kasih makan akal, kita kasih makan hati, kita tekan makanan untuk nafsu, termasuk untuk jasad kita, untuk tubuh kita sesederhana saja. Setuju Bapak Ibu? Ngendikanipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin kamu akan bisa berjalan menuju Allah wa huwa muqabbalu bisyahawati. Ini kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kamu akan bisa berjalan menuju Allah jika dirimu masih terikat dengan syahwatmu. Atau ini domirnya pakai domir ketiga ya, jika dirinya masih terbelenggu dengan syahwatnya. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, iki maksudipun ngeten, kesane jelas.
Kita itu tidak akan mungkin wusul ke Allah manakala kita masih dibelenggu oleh syahwat kita. Syahwat itu sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan dunia. Bu, kalau tanggal nggih, tiang rajin sholat niku sae napa sae? Sae. Tiang rajin maca Quran niku sae napa sae, Bu? Sae sedaya. Tiang rajin dzikir sae napa sae? Sae. Ngendikanipun Imam Ibnu Athaillah cara gampanganipun ngeten. Senajan wong iku kok rajin sholat, rajin dzikir, maca Qur'ane kuat, tapi kok isih seneng di alam gitu ya. Seneng isih di alam, isih seneng nesunan, isih seneng bengkeran karo tangga-tanggane, karo kanca-kancane, itu tidak mungkin bisa menuju ke Allah, tidak mungkin sedang berjalan ke Allah, tetapi dia sesungguhnya sedang berjalan di tempat. Ini keduren ngaji nih, ini bukan maksud saya kalau kayak gitu nggak usah ngaji lah, nggak usah kok susah-susah gitu ya, nggak usah sholat sunnah, nggak usah maca Quran, wong ora sampai ke Allah. Maksudnya buatan ngeten nggih, kalau wang suli melih, maksud saya itu kita tetap rajin sholat, buru ditompo, buru orang, buru bener, buru orang. Yang penting kita rajin sholat sunnah, maca Quran, dzikir, wirid, tetapi sambil menekan nafsu. Jangan sampai kita itu nesunan mulai hari ini gitu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang gila pujian. Jangan sampai kita itu ingin menang kemudian merendahkan yang lain, itu nggak boleh. Paham Ibu? Apalagi wau Ustaz Rahman ketika akan, kalau hadisnya kan diawali dengan la yahillu, tidak halal seorang muslim, seorang mukmin neng-nengan mendiamkan saudaranya fauqahalah, lebih dari 3 hari, nggak boleh. Tidak halal seorang muslim kok napa nggih? Indonesia ini napa? Mengenengkan ini napa? Mendiamkan kan? Iki Pak Kiai ini ra pinter bahasa Indonesia. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari saja dilarang. Bagaimana kalau 3 minggu? Bagaimana kalau 3 tahun? Masya Allah, ini luar biasa. Kata Ustaz Rahman tadi, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu banyak ibu bapak, begitu banyak kita itu tidak tegur sapa, saudara kita tidak tegur sapa hanya karena ego. Nggih napa nggih? Hanya karena egonya untuk meminta maaf atau karena kesombongannya tidak mau memberi maaf. Oleh karenanya dalam halal bihalal kita pancarkan hati kita redupkan nafsu kita cerdaskan akal kita, fisik kita biasa-biasakan saja. Amin Allahumma amin. Ibu ingkang kalau muliakan, pun cukup dari enggak? Masih ada waktu? Masih nggih. Ibu bapak ingkang kalau muliakan, muga-muga Gusti Allah Subhanahu wa taala menguatkan kula jenengan untuk senantiasa menekan nafsunya. Amin Allahumma. Menguatkan iman kula lan panjenengan. Amin Allahumma. Wonten selawatan ngeten iki, selawatan ya. Ya Allahu ya Rahman, kula nyuwun tetepe iman, nyuwun slamet, nyuwun aman, nyuwun cekap sandang pangan, sholatullah
kula nyuwun saged ngaji, saged paham, saged ngerti dhateng ilmu kang manfaat. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, salajengipun kula ngelingake dhateng kula pribadi ugi dhateng panjenengan sedaya bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Gitu apa nggih? Tuhan Gusti Allah ingkang kula sembah teng bulan Ramadan sami kalih ingkang kula jenengan sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, Safar dan salajengipun. Atosipun napa Pak Amin? Artinya monggo jadikan diri kita bukan hanya indah di bulan Ramadan, tapi juga indah di bulan-bulan selain Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Neteng bulan Ramadan jenengan semangat tandarusan maca Quran, monggo di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sak panunggalanipun kula jenengan tetep nglakoni tandarusan. Setuju? Wong Rasulullah dawuh ngeten iki masyaallah, mangqara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, kitabillah itu Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka itu adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, kata Rasulullah. Rasulullah ketika melih la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ibu bapak ingkang kula muliaken, menawa kula jenengan maca Quran kok alif lam mim, berarti jenengan pikantuk kebaikan berapa Bu? 3 kebaikan. Dilipat gandakan 10, berarti 30 kebaikan. Ibu-ibu, Bu, jenengan mau Yasin 2 huruf itu, berarti jenengan di catatan amalnya itu seolah-olah melakukan kebaikan sampai 20 kali. Masya Allah, ini luar biasa. Ibu bapak ingkang kula muliaken, tiang niku Pak, kula tanglet Bu, jenengan niku nek cepak-cepak kali kipas angin, efeknya napa Bu? Napa? Kok masuk angin? masuk angin. Nek cepak kali kipas angin berarti dingin, kan ngoten nggih? Dingin. Jenengan kalau cepak-cepak kali api panas. Jenengan umpama menyeburkan dirinya ke air, apa yang terjadi Bu? Kok dingin lagi? Basah. Ngono Bu. Kok kelangep, mosok yo mboten nyebur kabeh Bu sikile mawon. Nek jenengan menyeburkan kakinya ke air itu basah, karena sifatnya air memang membasahi, api sifatnya panas gitu. Nah, umpama kula jenengan kok caket kalih Al-Qur'an, akrab dengan Al-Qur'an, maka efeknya apa? Efeknya kita akan menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah zat yang mulia. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Betul Pak? Betul? Nah, Ibu bapak, makanya yuk kita akrabkan dengan Al-Qur'an. Malaikat Jibril
malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah malaikat Jibril. Leres Ibu? Ibu, halo? Kenapa kok malaikat Jibril paling mulia? Kira-kira apa Mbak? Karena pos data ditakoni barang tuh pamit gitu ya. Karena malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu paling mulia di antara para nabi dan rasul? Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari malaikat Jibril. Bapak-bapak saya tanglet, Pak Kados, kalau malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad kira-kira mulia siapa? Kira-kira dalam Nabi Muhammad. Ibu-ibu, malaikat Jibril kali kanjeng Nabi Muhammad mulia sinten? Mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu membawa Al-Quran, membawa surat kepada Nabi Muhammad. Yang membawa surat dan yang menerima surat mulia siapa? Mulia yang menerima gitu nggih. Kados jenengan COD gitu ya. Kurirnya bawa COD nan jenengan sama kurirnya mulia mana? Mulia panjenengan. Itulah dalil bahwa Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Ada lagi umat yang paling mulia di jagat raya ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok umatnya Nabi Muhammad mulia? Karena dia berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ada bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Aslinya Bapak Ibu, aslinya Bapak, Ramadan itu bukan bulan mulia. Aslinya tidak seperti Muharram. Kan ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ramadan itu bulan biasa saja. Tapi kenapa kok Ramadan itu jadi bulan mulia? Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang dinanti-nantikan oleh penduduk langit dan bumi? Karena di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Bu, lo tanggal gini. Nek umpama jenengan ditakoni Ramadan gitu. Ramadan tuh identik dengan apa? Siam, nggih. Siam, traweh gitu nggih. Padahal dalam Al-Qur'an enggak gitu. Allah memperkenalkan Ramadan bukan dengan poso, bukan dengan traweh, tetapi dengan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah unzilal fihil Qur'an. Gitu, Pak. Nah, karena setelah Al-Quran kan, jika kita menjumpai bulan Ramadan, kita baru disuruh puasa. Awalnya Allah memperkenalkan bulan Ramadan bukan dengan puasa, bukan dengan qiyamul lail, tapi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Paham Ibu? Pramila kalau ngajak 5 menit melege, 5 menit lagi terakhir kalau ngajak datang panjenengan sedaya, monggo kata-katakan maos Al-Quran. Pak Amin, aku kejan sibuk banget. Aku ki kok ora sempat maca Quran. Nek jenengan mboten sempat maca Al-Quran, buka mushaf Ibu Bapak, cukup sing pun apal mawon. Contohnya sing pun apal napa, Bu? Kulhu, mboten napa-napa nggih leres. Kulhu niku mboten remeh, Bu. Niki kula nganukan nggih, Mbak, kesane jenengan semangat. Jangan remehkan kulhu Allah. Riyen di zaman Nabi, pertama riyen di zaman Nabi, itu ada orang setiap malam itu mengulang-ulang qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang terus. Pagi harinya datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini koncone kula niku kok bengi itu maca qul huwallahu ahad terus diulang-ulang. Kan terlalu ringan. Kan gitu niku ngendikane sahabat itu. Kok ringan banget ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngendika, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, kata Rasulullah, innaha la ta'dilu tulusal Quran, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga Al-Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Alhamdulillah.
jenengan maca qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepisan padha karo membaca seperti Al-Qur'an. Sambil naik sepeda motor, Bu, jenengan maca ping 3 sama dengan khatam Al-Qur'anul Karim ganjaranipun. Alhamdulillah. Ingkang kedua, ingkang nomor kalih niki kula semangatkan jenengan nyebut qul huwallahu ahad. Rumiyin niku panglima perangnya yang diutus Rasulullah dalam sariyah. Jadi perang yang Rasulullah nggak ikut itu namanya sariyah. Kemudian kalau perang yang dipimpin oleh Rasulullah itu namanya ghazwah. Nah, ketika Rasulullah nggak ikut perang, sang panglima niki nek ngimami niku mesti qul huwallahu ahad. Angger ngimami maca surat lain tapi tetap ditutup dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya sampai ke Rasulullah nalika pulang perang, matur kali Rasulullah, ya Rasulullah, pimpinan kami itu ngimamin sholat kok qul huwallahu terus. Kadang-kadang nggih maca surat lain tapi ditutup dengan qul huwallahu ahad. Ngendikanipun Rasulullah, ngopo kok ngono? Ngopo kok nglakoni kaya ngono? Coba ditakokno. Akhirnya dipun takonaken, Mas, jenengan niku pun kula kandhake kalih Rasulullah. Nalika jeneng imami kok qul huwallahu terus niku pripun? Yang niki ngendika ngeten iki, saya menyukai qul huwallahu ahad. Karena qul huwallahu ahad itu adalah membicarakan sifat-sifat rahmannya Allah. Sampailah ke Nabi, wahai Rasulullah, katanya dia itu senang kepada surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Rasulullah ngendika, akhbiruhu, kabarkanlah kepadanya annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah adalah mencintainya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, membaca qul huwallahu ahad terus itu dicintai oleh Allah. Bu, nek jenengan kok pun dicintai kali Gusti Allah, napa-napa gampang. Estu. Kalau ngatek boleh? Saya. Ibu ngeten niki. Niki lah resing Ibu. Resing nggih? Betul-betul semut toh. Umpama kula jenengan tengen Ustaz Rahman minta gula pasir segenggam disebar teng mriki, kita tunggu 10 menit semut teko napa mboten? Semut datang. Kenapa semut kok datang Ibu? Karena memang ada yang manis. Begitu juga Ibu, kalau kula jenengan niku melakukan sesuatu yang Allah cintai, maka Allah akan kasih rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaitu karena kita mencintai Allah itu. Allah sudah cinta kepada kita. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, pramila monggo ngatang-ataken surat Al-Ikhlas. Nek dereng sempet maos Al-Qur'an ingkang dawa-dawa. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, setengah menit melih kula sampaikan fadilah yang ketiga qul huwallahu ahad. Dari Abdullah bin Hubayb. Abdullah bin Hubayb kala ngendika, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kul, katanya. Rasulullah ngendika kalih Abdullah bin Hubayb, kul, katakanlah, ucapkanlah, bacalah. Ma'akul wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan wahai Rasulullah? Beliau mengatakan qul huwallahu ahad wal muawwidatain hina tumsi wa hina yusbih salasa marratin takfika min kulli syai'. Bacalah qul huwallahu ahad beserta qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di pagi hari dan di sore hari masing-masing 3 kali. Takfika, maka semuanya akan mencukupimu dari segala sesuatu. Alhamdulillah. Jenengan isuk-isuk Bu maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sareng-sareng qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sareng-sareng
qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niki ping 3 esuk sore ping 3 jenengan kehidupannya akan dicukupi. Alhamdulillah. Target-target jenengan ajeng dikabulake kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Terakhir niki judul-judulnya mawon. Terima kasih kepada mbaknya tadi yang nyebut qul huwallahu ahad dari Pulau Kalingan. Yang ke 4 ya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra maratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, waktunya kapan saja, pagi, siang, sore, malam, boleh semuanya, yang penting 10 kali, banallahu lahu, maka Allah akan membangunkan untuknya baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Alhamdulillah. Ini Bu maca Allah itu. Jadi tidak boleh diremehkan. Kan ada itu ya, Anwar Zaid mengatakan qul huwallahu ahad kan gitu ya. Itu bukan remeh-temeh, luar biasa. Jenengan pas santai-santai enggak ono kerjaan leyeh-leyeh. Daripada nganggur aku tak bangun omah wae nang swarga, maca qul huwallahu ahad ping 10. Alhamdulillah. Selanjutnya sunnah membaca surat Al-Ikhlas itu di ba'diyah maghrib. Di ba'diyah maghrib itu sunnahnya adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kemudian sunnahnya lagi qabliyah subuh atau salat fajar. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Insyaallah Ibu Bapak Ibu ingkang kula muliakan, niki jadi ketika kula jenengan iku kok mboten saged maos Al-Quran karena kesibukan dan hal lain, membaca ingkang sampun apal mawon. Setuju Ibu? Setuju? Niki nek mboten ngaji mboten ngertos. Gini apa nggih Bu? Kalau ngaji niku luar biasa. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara repot aja turuti Allah. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara repot aja turuti. Kapan maneh nek gak saiki, mumpung durung ketekan pati, mumpung durung ketekan pati. Salatullah ala toha Rasulillah, ngendika ana hadis kanthi cetha Allah luru ilmu diwajibno wiwit lahir nganti sedo gak pandang sugih gagah nom tuwa mumpung urip padha ngaji ya mumpung urip padha ngaji ya salat